猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Xiaoyan memandangi jiwa Qimi yang penuh kesedihan, seolah-olah dia sudah menebak sesuatu. Rencanamu seharusnya segera selesai, kan? Xiaoyan tiba-tiba berkata, dan jiwa Qimi sedikit terkejut, kemudian menatap Xiaoyan dengan bingung. Rencana apa? Kamu telah mengambil tubuh fisikku, jadi rencana apa lagi yang bisa aku miliki? Jika kamu bersikeras mencari alasan untuk memusnahkanku, kamu dapat membunuhku jika kamu mau. Jawab jiwa Qimi dengan mendengus dingin. Apakah kamu masih bermain trik? Jika itu masalahnya, biarkan aku menebak rencanamu. Xiaoyan sedikit tersenyum menghadap jiwa Qimi yang berpura-pura bodoh, dan terlihat Xiaoyan tidak menganggapnya serius. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, jiwa Qimi juga terdiam. Saat ini dia masih terlihat polos, seolah-olah tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan. Jika tebakanku benar, kamu mengambil langkah beresiko, memainkan permainan meninggalkan tubuh untuk melindungi avatar terkuatmu. Apakah itu rusa iblis di depanmu atau avatar kaisar klan pemakan jiwa ini? Aku berpikir itu bukan tujuanmu, kan? Xiaoyan mengajukan pertanyaan satu demi satu di depan jiwa Qimi yang masih memiliki ekspresi bingung, dan sepertinya dia tidak akan mengakuinya. Tujuanmu yang sebenarnya tidak berubah dari awal sampai akhir. Kamu masih berencana untuk mengambil avatar dewa asliku. Avatar kaisar klan pemakan jiwa ini memiliki puluhan juta jiwa. Ini benar-benar mengesankan. Tetapi dibandingkan dengan batas atas dewa asli, avatar kaisar klan pemakan jiwa ini bukanlah apa-apa. Mendengar ini, jiwa Qimi segera bersiap untuk membantah. Xiaoyan tidak menunggu jiwa Qimi berbicara. Dia membuka mulutnya lagi dan melanjutkan. Kamu sengaja menyimpang dari pusat gravitasi. Sejak aku datang ke sini, kamu tidak pernah terhubung dengan mayat dewa asli. Terasa sangat aneh bahwa kamu sepertinya tidak ada hubungannya dengan mayat dewa asli. Tetapi sebenarnya semua yang telah kamu lakukan. Xiaoyan berhenti sejenak lalu berkata lagi. Berhenti sekarang. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, avatar dewa asli di ujung jauh berhenti menyerap kekuatan bintang-bintang. Karena kamu tidak mau mengakuinya, baiklah, aku tidak ingin kekuatan bintang-bintang ini, kata Xiaoyan segera, dan avatar dewa asli terbang kembali secara langsung. Bahkan pada saat ini, jiwa Qimi belum berbicara apapun. Hati Xiaoyan benar-benar terguncang saat ini, entah itu karena dia terlalu banyak berpikir. Namun Xiaoyan merasa bahwa perilaku jiwa Qimi terlalu aneh. Memang benar ia telah bersaing dengan Xiaoyan dalam memperebutkan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Tentu saja jika Xiaoyan tidak berinteraksi dengannya, mungkin dia benar-benar tidak bisa melihat kekurangan apapun. Tetapi ketika dia merebut avatar dewa asli dari jiwa Qimi, dan itu sangat kuat, tidak seperti sekarang yang seolah-olah dia tidak berdaya. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan memang menjadi lebih kuat. Tetapi bahkan jika Xiaoyan menjadi lebih kuat, itu tidak akan begitu kuat dalam hal-hal perebutan tubuh, sehingga jiwa Qimi pun tidak dapat bersaing dengannya. Oleh karena itu, mungkin hanya ada satu kemungkinan situasi seperti itu terjadi, yaitu jiwa Qimi telah melepaskan air agar Xiaoyan berhasil merebut avatar kaisar klan pemakan jiwa.
dan bahkan dia mengharapkan Xiaoyan akan menyadari mayat dewa asli bintang 5 ini. Ini untuk membiarkan avatar dewa asli Xiaoyan menyerap kekuatan bintangnya. Setelah Xiaoyan benar-benar menyerapnya, pasti akan ada timbul masalah. Adapun apa masalahnya, Xiaoyan masih tidak tahu. Tapi Xiaoyan memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam tebakannya, dan dia tidak bisa mengambil resiko dengan itu. Karena jika kekuatan bintang besar yang terkandung dalam mayat dewa bintang 5 benar-benar diserap, bahkan jika avatar dewa asli hanya biasa-biasa saja dan memiliki 3 segel bintang, kekuatannya akan sangat kuat. Ayo pergi, karena itu bukan milikku. Tentu saja aku tidak akan memaksanya, gumam Xiaoyan. Dan setelah selesai berbicara, avatar kaisar klan pemakan jiwa membuka mulutnya dan langsung menyedot jiwa Cimi ke dalam tubuhnya. Dan yang terakhir, tidak berani sama sekali. Mungkinkah tujuan sebenarnya adalah membuat avatar dewa asli menyerang balik kepadaku? Xiaoyan memikirkan serangkaian kemungkinan dan akhirnya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi avatar dari dewa asli telah jauh lebih kuat dari diriku sejak awal dan tidak pernah ada fenomena serangan balik. Mungkinkah benda aneh ada di dalam mayat dewa asli? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika dia mengatakannya, dia harus menipu jiwa Cimi, bahkan meninggalkan jurang yang paling dalam. Jika jiwa Cimi tidak menunjukkan kakinya sebelum pergi dari sini, maka Xiaoyan akan kembali. Tetapi sebelum itu, Xiaoyan akan sepenuhnya memusnahkan jiwa Cimi tanpa ragu-ragu. Untuk menghindari lebih banyak kejutan tak terduga, Xiaoyan membuat rencana. Tetapi Xiaoyan merasa ada yang salah dengan masalah ini. Jadi dia pasti tidak akan mengambil resiko. Lagi pula tidak ada kesalahan yang boleh terjadi sekarang. Dan selalu lebih baik untuk berhati-hati. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, kelinci awan es melintas ke sisi Xiaoyan dan sosoknya langsung berubah menjadi puluhan kaki. Meskipun dia sangat tidak mau menjadi tunggangan Xiaoyan, tapi dia harus menjamin hidup Xiaoyan. Jika tidak, maka dia tidak akan dapat kembali ke permaisuri. Hah, di mana katak besarku? Xiaoyan tidak memperhatikan kelinci awan es yang langsung merasa terhina. Kelinci senior, tolong bawa aku, kata Hujan tiba-tiba dari samping. Turun! Kelinci awan es memarahi jika dia benar-benar tidak berubah menjadi tubuh manusia. Dan jika hanya berdasarkan suaranya, mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, terlihat dari sisi jauh terdistorsi dalam kehampaan. Dan dalam sekejap mata, kata ajaib muncul di depan Xiaoyan. Hehehe, dalam hal kecepatan, ini lebih baik darimu. Xiaoyan masih menggoda kelinci awan es dan berkata. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan mendarat di atas kepala kata ajaib. Dan sebelum kelinci awan es mengutuk Xiaoyan, kata ajaib sudah menghilang dengan Xiaoyan di atasnya. Kecepatan kata ajaib sangat cepat. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan dapat melakukan perjalanan melalui daerah jurang kutub dengan sangat cepat. Tentu saja, ada juga premisnya. Itu hanya bisa dilakukan di lautan ketiadaan yang stabil seperti alam Suanyin. Yang pasti tidak mungkin di lautan ketiadaan di dunia sensi. Pada saat berikutnya, tiba-tiba kekuatan yang kuat meraung ke sekelilingnya. Xiaoyan terkejut. Avatar dewa asli dan avatar kaisar klan pemakan jiwa segera melindunginya. Tetapi kekuatan ini bukanlah serangan biasa,
melainkan paksaan yang tak tertandingi. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan teknik pembentuk kehidupan lagi, tapi itu hanya menyatu dengan avatar dewa asli. Sepertinya tidak perlu memadukan avatar kaisar klan pemakan jiwa saat ini. Jelas, teknik pembentukan kehidupan berhubungan langsung dengan kekuatan tubuh asli Xiaoyan. Jadi peningkatan tubuh asli sangat penting saat ini. Jika Xiaoyan tidak cukup kuat, tidak peduli seberapa kuat avatarnya, itu tidak akan membantu jika celahnya terlalu besar. Bahkan teknik pembentuk kehidupan mungkin tidak akan dapat digunakan. Meskipun paksaan ini sangat kuat, itu tidak membahayakan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, katak ajaib di bawahnya membengkak dengan cepat. Dan ketika Xiaoyan bereaksi dan ingin membantunya, semuanya sudah terlambat. Katak ajaib tidak tahan dengan paksaan yang kuat ini. Setelah seluruh tubuhnya membengkak hingga batasnya, dia langsung meledak dan mati. Hati Xiaoyan terkejut dan kilatan amarah melonjak di dalam hatinya. Dia awalnya ingin membawa katak ajaib keluar dari sini sehingga dia bisa menjadi tunggangan Xiaoyan, setidaknya untuk sementara, dibandingkan dengan kelinci awan es yang penuh kebencian kepadanya. Tapi katak ajaib itu dilenyapkan oleh paksaan yang tiba-tiba. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya. Tapi saat ini Xiaoyan hanya merasakan kejutan di hatinya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bayangan besar menyelimutinya dari dalam kabut hitam. Dan ketika Xiaoyan benar-benar melihat bayangan apa ini, dia merasa lebih terkejut di dalam hatinya. Itu terlihat lambat dari kejauhan, tapi sebenarnya itu sangat cepat. Sosok Xiaoyan bereaksi dengan sangat cepat dan ada tatapan tebal dan rumit di matanya. Karena bayangan hitam besar yang dilihat Xiaoyan di depannya bukanlah makhluk hidup, baik manusia ataupun monster, tapi sebuah pulau besar yang bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Seharusnya tidak seperti ini. Bukankah Wujan mengatakan bahwa pulau-pulau ini bergerak lambat? Bagaimana mereka bisa begitu cepat sekarang? Kata Xiaoyan dengan heran. Tetapi saat berikutnya mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut lagi. Karena ketika Xiaoyan menoleh, dia melihat bayangan hitam besar datang dari segala arah ke sekelilingnya. Segera dia mendengar suara hantaman keras dan raungan. Xiaoyan mengelak dengan sangat cepat dan pulau-pulau berterbangan dari segala arah. Xiaoyan segera merasakan sesuatu yang aneh tentang penglihatan ini. Xiaoyan juga terkejut dengan paksaan aneh barusan, seolah-olah tujuannya adalah untuk membunuh katak ajaib dan memotong jalan keluar Xiaoyan. Tetapi pada saat ini massa hitam besar di ujung menyelimuti Xiaoyan, dan setelah mendekat ditemukan bahwa massa hitam besar ini bukanlah kabut, tetapi dibentuk oleh mayat yang memakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada lebih dari satu bagian. Tampaknya pulau-pulau yang meraung dari sekitar semuanya tersapu menyerang Xiaoyan. Dengan jumlah mayat yang memakan jiwa sebanyak itu, bahkan Kaisar Abadi mungkin akan merasakan sakit kepala. Lagi pula sebagian besar mayat pemakan jiwa ini masih mempertahankan kekuatan yang mereka miliki sebelum mereka menjadi mayat hidup. Tepatnya mereka tidak mati, tetapi jiwa mereka telah diambil. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Melihat begitu banyak mayat pemakan jiwa, Xiaoyan juga merasa tidak senang di hatinya. Jika dia bisa mengembalikan jiwa mereka dan mengembalikannya ke keadaan semula, Xiaoyan tidak akan ragu untuk menghancurkan avatar kaisar klan pemakan jiwanya. Xiaoyan bukanlah orang suci, hanya saja kekuatan yang didapat dengan cara ini membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Apakah itu klan pemakan jiwa atau istana surgawi? Mengandalkan mencuri jiwa orang lain untuk mendapatkan kekuatan, perilaku seperti itu dapat dihukum dengan mudah.
Setidaknya mereka adalah makhluk di dunia yang sama. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiaoyan bergumam dengan suara berat. Tentu saja ini hanya untuk makhluk milik dunianya sendiri. Tetapi jika mereka adalah penyusup, maka Xiaoyan akan merampas jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Xiaoyan tidak bisa menunjukkan kebaikan kepada musuh sejati. Lupakan saja, tampaknya kekuatan bintang dari mayat dewa asli ini ditakdirkan untuk hilang, kata Xiaoyan dalam hatinya. Dan saat ini semakin banyak mayat pemakan jiwa berkumpul di sekelilingnya seperti belalang. Aku harus pergi dulu, nanti baru memikirkannya. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya, tetapi tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, paksaan baru saja muncul lagi. Kali ini lebih kuat, menutupi Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan tenggelam dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年陆羽那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个家族。竟是失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的银针，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两个彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。